warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini ya, Allah masih mengizinkan kita semua untuk bisa melanjutkan ya ngaji kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal abid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan pada kesempatan kali ini Bapak Ibu insyaallah kita akan menuntaskan bab yang ke-62 ya, tentang banyaknya bersumpah. Ada dua dalil yang belum kita bahas yaitu hadis dari Imran bin Husain dan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bagi para hadirin yang membawa kitab silahkan dibuka ya, bab 62. Baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, disebutkan wa fis sahihi an Imran ibni Husainin radhiyallahu anhu ya. Dalam kitab sahih ya, maksudnya sahih Bukhari wa Muslim ya. Dari Imran bin Husainin radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku adalah kurunku. Summal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka. Summal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka. Qala Imran bin Husain berkata, fala adri azakara ba'da qarnihi marrataini aw salasa. Saya enggak tahu ya, lupa Imran apakah Rasul menyebutkan setelah kurunnya 2 kali atau 3 kali. Nah, tadi summal ladzina yalunahum itu beliau nyebut 2 kali atau 3 kali ya. Tapi di sini beliau menyebutkan 2 kali. Summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Kemudian kata Rasulullah SAW, summa inna ba'dakum qauman yashhadun wala yustashhadun. Nah, kemudian sesungguhnya setelah kalian ya, yang 3 generasi terbaik tadi, ada suatu kaum yang mereka itu memberikan kesaksian padahal mereka tidak diminta memberikan kesaksian. Wa yakhunun wala yu'tamanun, mereka berkhianat dan mereka tidak dipercaya. Wa yanzirun wala yufun, mereka bernazar tapi mereka tidak memenuhi nazarnya. Wa yazharu fihim as-siman, dan nampak ya pada mereka itu as-siman, itu artinya kegemukan ya, senang makan gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian hadis yang pertama ya. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kurun terbaik itu adalah kurunnya beliau, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ya. Ada 2 riwayat nanti dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, khairun nas qarni. Kalau di sini khairu ummati, sebaik-baik umatku adalah kurunku. Tidak ada ta'arud ya, tidak ada kontradiksi ya, sama. Cuman kalau khairun nas berarti lebih luas, bukan hanya dibanding dengan umat Rasul SAW, tapi dibanding dengan seluruh manusia, bahkan umat para nabi dan rasul sebelumnya. Kalau kata ummati diganti dengan an-nas ya. Di hadis Imran bin Husain ini Rasul menyebut khairu ummati.
Jadi sebaik-baik umatku adalah kurunku. Berarti siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang hidup semasa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata qarnun itu dari kata ya Korin ya, Korin yang yaktarin bin Nabi, ya bersamaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'ifa al-muqtarinuna, ya, yang kelompok manusia atau umat yang bersama-sama dengan Nabi. Nah, itulah sebaik-baik umat. Siapa? Yaitu para sahabat. Nah, pada hadis Imran bin Husain ini Bapak Ibu ada 3 generasi terbaik. Berarti generasi as-sahabah, generasi tabi'in, generasi tabi'un tabi'in. Nah, berapa tahunkah itu berlangsung kurun terbaik dari umat Nabi ini? Ada keterangan dari Syekh Ibnu Utsaimin, ya. Memang para ulama berbeda-beda di dalam memahami kata qarn di sini. Ada yang mengatakan ya itu adalah taifah, sekelompok umat Rasul SAW. Ada yang memberikan pengertian dengan zaman. Zaman itu dengan waktu. Ya. Jadi generasi terbaik itu dari tahun sekian sampai tahun sekian. Generasi kedua terbaik dari tahun sekian sampai tahun sekian. Dan generasi terbaik ketiga dari tahun sekian sampai tahun sekian. Ada keterangan. Ya. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, sahabat sendiri, ya, ada namanya Tufail ya, radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat yang paling akhir wafat. Nah, wafatnya itu tahun 100, ada yang mengatakan tahun 110 Hijriah, ada yang mengatakan tahun 120 Hijriah. Berarti kurun terbaik itu batasannya sampai, katakanlah kalau kita hitung maksimal berarti sampai tahun 120 Hijriah. Itu kalau dihitung dari hijrahnya Nabi ke Madinah. Tapi kalau dihitung dari sejak Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul berarti tambah berapa tahun? Kan tahun Hijriah itu dihitung dari Nabi hijrah ke Madinah, ya kan? Nah, 120 Hijriah tadi Tufail meninggal pada tahun 120 Hijriah itu dihitung dari sejak Rasul hijrah ke Madinah. Jika dihitungnya sejak Rasul hijrah ke Madinah, berarti kurun terbaik umat Rasul itu ya selama 120 tahun berlangsung. Tapi kalau dihitung sejak Rasul diangkat jadi nabi, sejak Muhammad diangkat jadi nabi dan Rasul, berarti berapa tahun? 133 tahun. Karena Rasul berdakwah di Makkah selama 13 tahun. Nah, berarti kalau di total generasi terbaik umat Islam itu ya rentang waktunya selama 133 tahun. Itu Bapak Ibu. Itu generasi terbaik. Mereka hidup selama 133 tahun. Lalu sumal ladzina yalunahum, diikuti oleh generasi terbaik kedua yaitu para tabi'in. Nah, berarti tabi'in itu dimulainya kapan? Ya sejak tahun itu 120 Hijriah kan itu. Nah, mulai di situ. Karena itu orang yang terakhir ketemu sahabat kan. Terakhir. Nah, maka nanti ngitungnya dari situ. Dari tahun 120 lalu tahun berapakah tabi'in, generasi tabi'in yang terakhir kali wafat. Nah, ada riset yang dilakukan oleh para ulama dan disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Nah, bahwa tabi'in ya generasi tabi'in ya, yang terakhir kali meninggal dunia adalah fa inna akhirahum mata, sesungguhnya orang terakhir yang meninggal dari generasi tabi'in sanah mi'ah wa samanin tahun 180 Hijriah. Berarti ya maaf, fa inna akhirahum mata ya na'am.
sanah mi'ah wasamanin, ya, 180 Hijriah. Berarti berapa tahun tuh kalau 180 dikurangi 120? Nah, maka generasi tabi'in atau generasi terbaik kedua itu fayakunu bainahum wa baina as-sahabah sittuna sanah, 60 tahun. Jadi generasi tabi'in itu hidupnya berkisar 60 tahun. Bapak Ibu. Apa? Ya, lebih pendek daripada generasi sahabat. Hanya 60 tahun. Nah, sementara generasi terbaik ketiga yaitu tabi'ut tabi'in wa amma tabi'ut tabi'in fa inna akhirahum mata sanah mi'ataini wa ishrin. Nah, generasi terbaik ketiga yaitu tabi'ut tabi'in, mereka ya yang terakhir meninggal, ini luar biasa ini risetnya ya. Betul-betul ditelusuri. Itu tahun 220, mi'ataini wa ishrin. Mi'atain wa ishrin Hijriah. 220 tahun. Berarti kalau kita hitung dari 180 ke 220, generasi tabi'ut tabi'in itu berapa lama rentang waktunya? Arba'una sanah. 40 tahun. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Itu generasi terbaik ketiga. Hidupnya berkisar sekitar 40 tahun. Nah, jadi yang paling panjang generasi sahabat ya, sampai 120 tahun. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, yang dimaksud umatku di sini adalah ummatul ijabah. Karena umat Nabi itu ada dua ya, ada ummatul dakwah, ada ummatul ijabah. Apa bedanya? Ummatul dakwah itu adalah seluruh umat Nabi ya, yang didakwahi oleh Nabi, dan dakwah Nabi itu ke seluruh manusia. Berarti seluruh manusia yang hidup ya, yang hidup sejak Muhammad diangkat jadi nabi dan rasul sampai sekarang itu seluruhnya umat Nabi Muhammad, semua umat Nabi Muhammad, semua. Apapun agama yang mereka klaim terhadap diri mereka, sesungguhnya mereka adalah ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tapi ummatu dakwah, ummatu dakwah. Karena Rasul itu dikirim oleh Allah, diutus oleh Allah untuk seluruh alam, seluruh manusia. Nah, yang kedua ada ummatul ijabah, yaitu umat Nabi Muhammad yang ketika didakwahi mereka menerima, menjawab seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah yang disebut dengan umat Islam, kaum muslimin. Nah, jadi maksud ummati di sini adalah itu. Jadi kaum muslimin. Karena umat dakwah itu ya, meskipun mereka umat Nabi Muhammad, kalau mereka tidak beriman kepada apa yang disampaikan oleh beliau, ada kebaikan atau tidak? Tidak ada kebaikan. Ya. Tidak ada kebaikan sama sekali pada umat yang tidak beriman kepada apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, terus yang ada kaitan dengan bab yang kita bahas, ya, yaitu kalimat setelahnya. Summa inna ba'dakum qauman yashhadun wa la yustashhadun wa yakhunun wa la yu'tamanun wa yanzurun wa la yufun ya wa yadharu fihi musiman. Nah, kemudian setelah kalian akan ada kaum, kata Nabi, mereka bersaksi padahal tidak dimintai kesaksiannya. Ini artinya mereka ya menganggap remeh kesaksian itu. Kenapa tidak dimintai kesaksian mereka? Nah, ada beberapa keterangan bahwasanya azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Nah, mereka tidak dimintai kesaksian. Nah, karena mereka itu sering kalau bersaksi saksinya palsu, bohong gitu. Mereka senang bersaksi tapi kesaksiannya palsu. Wahum suhada zur. Itu nanti ada orang-orang banyak yang seperti itu. Sahadatu zur, bersaksi tapi saksinya palsu.
Nah, bersaksi itu kan sama dengan bersumpah, tapi sumpahnya palsu. Itu. Nah ini ya, banyak orang bersumpah padahal tidak dimintai sumpah. Banyak orang bersaksi memberikan kesaksian padahal tidak dimintai kesaksian. Nah itu. Ini yang relevan kalimat ini dengan bab yang kita sedang bahas ya. Jadi jelek gitu. Kalau orang banyak bersumpah, banyak bersaksi padahal tidak diminta. Nah, tapi bagaimana dengan ada hadis Nabi dari Zaid bin Khalid yang sahih riwayat Imam Muslim. Nah, ini kan tadi akan ada suatu kaum sekalian yashhadun wala yustashhadun. Jadi kalau ada orang memberikan kesaksian tanpa diminta, itu jelek. Nah, itu generasi bukan generasi terbaik itu. Setelah generasi terbaik, 3 generasi terbaik, itu akan ada orang seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan hadis Nabi yang berbunyi ala ukhbirukum bi khairi suhada? Mau enggak kalian ku kasih tahu tentang ya sebaik-baik saksi, bi khairi suhada, saksi yang terbaik. Rasul tanya sama sahabat, ya, maukah kalian ku beritahu tentang orang yang menjadi saksi dan ini saksi terbaik? Nah, lalu Rasul mengatakan, alladzi ya'ti bisyahadati qabla an yas'alaha, yaitu orang yang memberikan kesaksian sebelum dia diminta. Kontradiksi atau tidak? Kalau tadi kan dikatakan yashhadun wala yustashhadun. Tapi di sini ini hadisnya sahih juga. Nabi mengatakan sebaik-baik saksi itu adalah alladzi ya'ti bisyahadah qabla an yas'alaha. Nah, gimana sih? Katanya tadi buruk. Di sini justru Nabi menyebut itulah saksi terbaik. Bagaimana keterangannya? Apakah ini kontradiksi atau tidak? Nah, Bapak Ibu dan jemaah sekalian, kata saya Ibnu Utsaimin, fahada targhibun fi ada'i syahadati qabla ayyas'alaha. Ini adalah dorongan ya, supaya orang itu memberikan kesaksian sebelum diminta. Jadi kalau ada orang memberikan kesaksian sebelum diminta, itu yang terbaik. Karena Rasul mengatakan ala ukhbirukum bi khairi suhada. Nah, nampaknya memang kontradiksi. Tapi sebenarnya kata para ulama tidak. Karena yang dimaksud dalam hadis ini adalah al-murad bi annal murad bi hadisi Zaid man yashhadu bi haqqin la ya'lamuhu al-masyhudu lahu. Yaitu orang yang memberikan kesaksian dengan benar. Kalau tadi kan yashhadun wala yustashhadun. Karena mereka suka bersaksi palsu. Itu yang jelek. Tapi kalau dia mampu memberikan kesaksian yang hak sebelum diminta, beri kesaksian. Gitu Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah itulah sebaik-baik saksi. Nah, yang memberikan kesaksian tentang kebenaran. Nah, misal kita menyaksikan peristiwa tabrakan misalnya. Tahu kita yang salah mana, yang nggak pakai rating gitu ya. Terus yang benar mana gitu ya. Kita nyaksikan betul karena kita duduk di situ. Cuman yang dirugikan nggak melihat kita gitu, nggak melihat posisi kita. Lalu pada saat diadili di pengadilan, nah tidak ada yang bisa memberikan kesaksian, gitu ya. Lalu kita yang menyaksikan nggak diminta, tapi kita hadir di situ. Nah, langsung kita angkat tangan, Pak Hakim, saya saksi, saya menyaksikan. Nah, kita berani disumpah, dan karena memang kita betul-betul lihat. Nah, sementara pihak yang dirugikan nggak tahu, kita nggak tahu sama kita. Lalu kita untuk membantu dia memberikan kesaksian dengan benar. Nah itulah dia yang dimaksud khairus suhada. Ya, dia menyaksikan peristiwa penting. Nah, lalu di hadapan pengadilan ya, tanpa diminta dalam rangka untuk menegakkan keadilan, kita tampil memberikan kesaksian. Kesaksian yang betul-betul sesuai fakta. Nah inilah yang dimaksud khairus suhada, Bapak Ibu, sebaik-baik
saksi. Walaupun nggak diminta, dia memberikan kesaksian. Nah, sementara yang kita bahas ini yashadun wala yustashhadun, mereka ya tidak pernah diminta untuk memberikan kesaksian, tapi memberikan kesaksian. Kenapa nggak diminta? Karena tadi mereka itu sering memberikan kesaksian yang palsu atau bohong. Nah, itu nanti ada orang seperti itu. Sering memberikan kesaksian, sering bersumpah, tapi semuanya bohong. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, terus saya tuntaskan dikit lagi ya. Nah, terus tadi apalagi sifat buruk generasi setelah generasi terbaik itu? Satu itu. Yang kedua, mereka itu ya suka berkhianat. Itu sifat mereka dan tidak dipercaya. Sifat ini ada pada generasi setelah generasi terbaik ketiga. Akan ada orang-orang seperti itu. Lalu sifat buruk mereka apa lagi? Bernazar tapi tak menepati, tidak memenuhi nazarnya. Nah, ini sifat buruk yang ketiga yang akan ada pada generasi setelah generasi terbaik. Dan sifat buruk keempat adalah wa yadhharu fihim as-siman. Apa yang dimaksud wa yadhharu fihim as-siman? Bapak Ibu dan jamaah sekalian, nah yaitu mereka itu banyak gemuk-gemuk gitu ya. Loh, kalau gemuk itu kan bukan pilihan. Kok bisa tercela gitu kan? Kan ada orang sebenarnya dia nggak mau gemuk, bahkan dia berusaha untuk diet, tapi tetap aja badannya gemuk. Masa sifat orang gemuk tercela? Kan itu ada pertanyaan ya. Li'anna zuhuru as-siman laisa bi ikhtiyaril insan. Fakaifa yakunu sifatu zam? Bagaimana mungkin? Nah, sebagian ulama mengatakan al-murad anna haula ya'tannuna bi asbabis siman minal mata'im wal masyarib wat taraf. Fayakunu himamuhum islahu abdanihim wa tasminihim. Nah, jadi maksudnya nanti pada generasi setelah generasi terbaik itu yang jadi perhatian mereka tuh makanan, minuman, itu fokusnya. Ya itu yang jadi perhatian. Itu. Jadi ilmu nggak penting. Ilmu nggak penting gitu ya. Yang penting opose gitu. Nah, ini akan ada nanti orang-orang seperti itu. Itu yang diperhatikan oleh mereka. Nah, Bapak Ibu dan sekalian. Nah, itu yang jelek. Itu yang buruk. Adapun ammas simanul ladzi la ikhtiyara lil insani fi wa la yuzamu alaih. Adapun kegemukan yang tanpa disengaja, sebenarnya dia enggak memperhatikan makanan, ya biasa aja. Cuman mungkin dia jadi gemuk gitu ya. Mungkin sering makan malam sebelum tidur, jarang olahraga kan gitu. Sebenarnya makannya biasa aja. Nah, gemuk akhirnya. Nah, maka yang seperti ini fala yuzamu alaih. Dia tidak tercela. Beda dengan sama dengan orang tinggi, pendek, hitam, putih, tercela atau tidak? Tidak, kan bukan pilihan dia gitu. Dia tinggi bukan pilihan, dia pendek bukan pilihan. Sama seperti orang gemuk bukan pilihan dia, maka itu tidak tercela. Nah, yang tercela itu tadi maksudnya perhatian mereka itu banyaknya ke makanan, ke minuman, ya itu yang diperhatikan mereka untuk menggemukkan badan. Yeah. Nah, kata Pak Nasir, Abdul Butun ya, penghamba perut gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ini sudah waktu Isya, jadi kita rehat dulu sejenak. Monggo yang bertugas muadzin, silakan azan. Udah waktunya azan, udah ya? Ya, silakan. Alhamdulillah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kita sudah tiba di waktu Isya. Ini ada waktu ya sampai iqamah. Kita manfaatkan untuk ini saja ya, barangkali ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilahkan. Kalau ada, kalau enggak ya kita satu lagi sih hadisnya ya.
Nggak ada, silakan. Nah, pardon. Waktu antum tabrakan, iya. Mm-mm. Mm-mm. Ada orang yang dia menyaksikan tapi nggak mau jadi saksi. Oke, gitu. Terus? Uh-uh. Iya. Iya. Ya baik, terima kasih Pak Nasir. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, tadi ya Rasul dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim tadi mengatakan, ala ukhbirukum bi khairi suhada, maukah kalian ku kasih tahu ya saksi yang terbaik? Nah, Rasul mengatakan alladzi ya'ti bi syahadati qabla an yas'alaha, yaitu orang yang datang memberikan kesaksian sebelum diminta. Nah, tadi memberikan kesaksian yang benar. Harusnya ya, ketika kita diminta menjadi saksi dan kita betul-betul menyaksikan, harusnya nggak usah takut. Bahkan ya kita harus sampaikan kesaksian itu secara jujur untuk menolong orang ya, untuk menegakkan keadilan. Nah, kalau padahal cuma kita misalnya yang jadi saksi, yang lain yang tahu persis kita. Nah, kok kita nggak mau jadi saksi? Nah, itu karena takut macam-macam itu ya dibawa kemana-mana. Nah, ini tentu ya Bapak Ibu berpahala gitu orang yang memberikan kesaksian yang benar. Bahkan Rasul tadi mengatakan khairus syuhada. Bahkan tidak diminta pun harusnya kita memberikan kesaksian. Nah itu. Nah tentu ini bagian daripada man yassara ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Nah, atau nanti ada hadis innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Jika tujuan kita memberikan kesaksian yang benar itu dalam rangka menolong saudaranya, maka Allah akan tolong kita. Jadi harusnya nggak usah takut harusnya. Jadi itu Pak Nasir. Nah tentu itu sangat dianjurkan ya. Kita yang menyaksikan satu peristiwa penting, nah, bahkan tanpa diminta pun harusnya kita bisa. Kecuali mungkin yang menyaksikan banyak gitu, tanpa kita memberikan kesaksian yang lain pun sudah ada gitu ya. Ya itu bisa aja kita nggak perlu, yang lain sudah ada. Nah, cuma mungkin tinggal jujur atau tidak gitu kan yang lain. Nah, kita misalnya ikut menghadiri, jangan-jangan ada yang menyaksikan cuman nggak jujur karena dia disogok sama yang bersalah gitu ya. Nah, kita ketika melihat kemungkaran seperti itu harus tampil. Yaitu Pak Nasir. Itu suatu kebaikan dan tentu ya kesaksian yang hak itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Itu hukumnya apa Ustaz, kalau kita sebenarnya tahu peristiwanya tapi dan menyaksikan ya berdosa hukumnya. Kita menyaksikan tapi nggak mau memberikan kesaksian. Kecuali dalam tekanan. Nah, itu nanti. Nah, itu terpaksa berarti kan nanti wa mastukrihu alaih. Innallaha tajawaza li an ummati al khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Kalau dia di dalam tekanan diancam, kamu awas, berani memberikan kesaksian habis keluargamu misalnya. Misal ya. Kembali lagi. Sering terjadi. Ada perubahan gitu maksudnya. Ya menolak yang dia sampaikan di BAP itu menganulir dia sendiri. Si saksinya maksudnya. Nah, ya itu jelas dosa itu kayak gitu ya. Dia menganulir kesaksiannya sendiri kan. Tapi tadi wallahu alam dalam ancaman atau tidak kan itu. Andai kata itu dalam tekanan dan dia memang tidak bisa mengelak gitu. Nah itu tadi kan berdasarkan hadis Nabi tadi, innallaha tajawaza li an ummati al khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih.
Tapi ada keterangan. Lah kalau itu kaitannya dengan hak orang lain. Nah, itu hak orang lain. Apalagi kaitannya dengan masalahnya nyawa. Nah, contoh saya kasih contoh kasus yang agak berbeda ya. Contoh gini Bapak Sekalian. Membunuh orang boleh atau tidak? Tidak kan? Tapi kalau kita dalam tekanan, kita ditekan, harus bunuh si fulan. Kalau enggak kamu bunuh, maka kamu yang akan dibunuh dan keluargamu. Apa yang harus kita lakukan? Kita dipaksa untuk membunuh seseorang yang dibenci oleh orang yang nyuruh kita. Tapi kalau kita nggak mau, kita yang akan dibunuh. Bahkan bukan hanya kita, anak istri kita dibunuh. Apa yang akan kita lakukan? Itu yang terbaik. Kalau mampu, bunuh yang nyuruh kita membunuh kan gitu. Dalam rangka membela diri ya. Tapi jika situasinya nggak semudah itu gitu ya. Kita nggak punya apa-apa, dia menguasai semuanya. Informasi tentang rumah kita, keluarga kita dia tahu semua. Senjata dia punya. Kita nggak punya apa-apa gitu. Bahkan kita nggak tahu dia markasnya di mana dan seterusnya. Gimana itu? Tidak. Jadi kita mati itu sebisa mungkin jangan sampai mau bunuh orang. Ya kalau akhirnya konsekuensinya kita dibunuh, ya kita kan tidak membunuh, tapi kita dibunuh. Tidak melanggar hak orang lain. Jadi lebih baik kita yang terbunuh, kan? Iya. Daripada kita bunuh orang. Lebih baik kita yang terbunuh daripada bunuh. Jika pilihannya cuma dua, membunuh atau kita dibunuh, kan gitu. Tapi jika ada pilihan ketiga, kita membunuh yang nyuruh bunuh. Nah, itu yang terbaik. Itu yang terbaik ya. Nah, dia mau nembak kita, kita rebut pistolnya, kita tembak dia, itu oke itu. Kita dosa nggak itu? Merebut pistol orang yang ngancam kita, kita tembak dia, dosa atau tidak? Tidak. Itu tapi mungkin dipenjara. Tapi secara syariat Islam itu tidak berdosa. Harusnya tidak dihukum karena pembela diri. Nah, ini ya Bapak sekalian. Tapi itu Pak Didik ya. Jadi wallahu alam kita nggak tahu kok ada perubahan ya, menganulir kesaksiannya sendiri. Apakah ada paksaan atau tidak ya kita nggak. Tapi ini kaitannya dengan orang, sebenarnya haknya orang lain ya. Harusnya apapun resikonya harus kita hadapi gitu ya. Itu harusnya. Kalau dia punya iman yang kuat, karena tadi innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu Pak Didi ya. Tapi yang faktanya banyak yang seperti itu ya. Jadi itu Bapak Ibu dan sekalian. Jadi tadi memberikan kesaksian itu ya sesuatu yang sangat mulia jika untuk menegakkan kebenaran. Tapi kalau saksi palsu tentu itu adalah perbuatan tercela ya, seperti yang digambarkan oleh Nabi dalam hadis yang kita bahas ini. Ya baik Bapak Ibu, cukup ya? Ya, saya kira ini dulu sementara, insya Allah nanti kita lanjut pada pekan yang akan datang. Semoga Bapak Ibu kita semua dalam keadaan sehat walafiat, ya, senantiasa semangat untuk thalabul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.